Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Lentera Islami. Besok insya Allah kita akan melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa itu ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena puasa bukan sekedar menahan haus dan lapar, tapi punya tujuan yang jelas yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal kita mendapatkan 3 hal dari puasa yang kita tunaikan. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa tisahban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita berpuasa di bulan suci Ramadan adalah untuk mengejar ampunan Allah. Bagaimana mendapat ampunan Allah? Kita berpuasa dengan iman. Makna iman di sini adalah meyakini diri kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, siapapun kita pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita melaksanakan puasa itu. Setelah kita bisa meyakini kita puasa dengan iman, maka akan terlahirlah ihtisab. Ihtisab di sini adalah kita memelihara nilai-nilai ibadah puasa kita. Bukan dari yang membatalkan, tapi dari yang merusak. Puasa kita sah, tapi banyak puasa kita sidang Lentera Islami yang rusak. Beberapa contoh kita lihat kerusakan ibadah puasa. Seorang yang dia bekerja di institusi pemerintah atau di swasta, dia menahan haus, dia menahan lapar, tetapi ujung tangan dan penanya menandatangani sesuatu yang fiktif. Puasa tidak batal, tapi rusak. Seorang petani, dia pergi ke kebun, ke sawah. Setelah dia pulang, dia melihat sesuatu yang bisa akan dia masak. Lalu dia ambil tanpa meminta kepada orang lain. Puasa tidak batal, tapi nilai dari ibadah puasanya telah rusak. Banyak yang lain yang mungkin secara tidak kita sadari ini kita lakukan. Alangkah ruginya kita sudah menahan haus dan lapar, tapi tidak memperhitungkan nilai puasa kita. Ada juga kita yang merusak puasa kita melalui lidah. Kita ghibah, kita memfitnah, dan macam-macam lidah yang kita lakukan untuk menyakiti orang lain. Dan ada juga melalui ujung jari. Yang hari ini tren, kita membuat WA, membuat Facebook dan segala macam. Isinya bukan untuk menyadarkan orang semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi membuat orang pecah belah. Suami istri, mama dengan kemenakan dengan mama, saudara dengan saudara, teman dengan temannya, pecah karena tulisan yang kita kirimkan melalui HP kita. Ini akan merusak puasa. Ketika itu kita lakukan, maka kita tidak akan mendapat yang namanya ampunan Allah setelah Ramadan. Kalau ingin mendapatkan ampunan Allah, puasalah dengan iman, puasalah dengan perhitungan, jangan dirusak nilai-nilai ibadah puasa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Bagaimana kita membuka pintu-pintu surga? Ini dalil dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apabila datang bulan suci Ramadan, dibuka pintu surga. Membuka pintu surga tidak sama dengan membuka pintu rumah, membuka pintu kantor, tapi adalah kita
yang membuat nilai-nilai ibadah kita semakin banyak. Karena di bulan suci Ramadan, Allah melipat gandakan nilai ibadah puasa kita, nilai-nilai amalan kita. Kalaulah kita dapat dan kita sadar bahwasanya di bulan suci Ramadan, Allah buka pintu surga dengan jalan memperbanyak ibadah. Mulai dari makan sahur. Setelah makan sahur, menunggu waktu subuh, kita membaca Al-Quran. Setelah itu kita berangkat ke masjid, ke musalla, untuk melaksanakan salat subuh. Menjelang salat subuh, salat sunat 2 rakaat. Setelah selesai salat subuh, kita duduk di masjid, di musalla, menantikan waktu zuhur. Lalu kita selesai salat zuhur, baru kita pulang ke rumah kita masing-masing. Setelah itu kita fantasiru fil ard, bertebaran di muka bumi Allah ini dalam rangka mencari rezeki yang Allah berikan. Kita langkahkan kaki kita yang kanan. Kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita bekerja. Untuk apa kita bekerja? Adalah untuk mencari nafkah untuk anak dan istri kita, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sudah 2. Yang ketiga, Allah tutup pintu neraka. Bagaimana menutup pintu neraka? Bukan seperti menutup pintu warung, tapi kitalah yang banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Dengan sempurna meyakini kita banyak dosa, kita banyak kesalahan. Kita mohon kepada Allah. Terlebih-lebih di tengah malam, di saat manusia lain tidur, kita sholat sunat taubat. Di saat sujud terakhir, kita menangis kepada Allah, meyakini dosa banyak, mengakui kita malu sebenarnya menghadap Allah karena dosa kita, tapi kita yakin Allah memerintahkan, ud'uni fastajib lakum. Mintalah, kata Allah, aku akan kabulkan permohonanmu. Di dalil yang lain, sebesar apapun dosa manusia, kata Allah, ketika dia datang kepadaku, lalu dia mohon ampunan, aku akan ampuni dosa mereka yang datang kepadaku. Tinggal kita merenung, tinggal kita mencari, tinggal kita membuat apa yang kita inginkan di bulan suci Ramadan tahun ini. Sudah 3. Yang keempat, Allah belenggu setan. Dengan makna kita yang memelihara. Tapi amat disayangkan para rentera Islami di bulan suci Ramadan, bukan setan itu kita belenggu, tapi sering kita menggandengnya. Terlebih-lebih di saat-saat waktu berbuka akan datang. Disinilah kita sering terjatuh, dibawa oleh setan untuk menghancurkan nilai-nilai puasa kita. Minimal 2 kejadian menjelang berbuka ini. Yang pertama, kita melanggar aturan Allah, yaitunya kita mengumpulkan makanan, minuman menjelang berbuka yang sudah melebihi dari aturan, sehingga terjadilah mubazir. Kita langgar ayat Allah, kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebih. Ketika berbuka, sering kita merasakan, selesai berbuka, kita merasakan sesak di dada kita. Kenapa? Karena terlalu banyak diisi, terlalu banyak kita mengkonsumsi sesuatu yang dilarang Allah. Kenapa kita bulan suci Ramadan kita lakukan? Apalagi di saat berbuka. Menjelang berbuka pun, kita berdesak-desakan di saat membeli yang namanya takjil untuk membukakan puasa. Seorang wanita tidak sadar
Dia dipegang oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Seorang laki-laki yang tanpa sadar, dia mencium wanita, seakan-akan memeluk wanita yang bukan muhrimnya. Bagaimana nilai puasa? Dan bagaimana syaitan menjatuhkan kita di saat itu? Amat disayangkan, kita tidak mau menyadari. Inilah fenomena setiap tahun bagi kita yang mengaku ana amantu billah, saya beriman kepada Allah. Tapi kita tidak mau menyadari kehancuran-kehancuran yang seperti ini yang selalu terjadi di bulan suci Ramadan. Para pendengar Lentera Islami, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung hari ini bak kece orang Minang muju hari kini, hari kita menyiapkan diri untuk besok berpuasa. Mari kita sadari bahwasanya puasa yang akan kita masuki, insya Allah kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan tahun ini, bisa merubah sikap kita, bisa menjadikan kita manusia yang fitrah di akhir Ramadan, mendapat ampunan Allah, membuka pintu surga dan tertutup pintu neraka. Setan mampu kita belenggu dengan cara kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan bersama. Semua ini takkan datang begitu saja tanpa kita mengusahakan, tanpa kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, untuk menyiapkan diri kita supaya kita menjadi manusia yang bertakwa di akhir Ramadan, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa takkan datang sendiri, tanpa usaha, tanpa keinginan, tanpa kita bisa membenahi diri kita sendiri. Supaya kita mendapatkan ini, mari kita renungkan sekelumit cerita yang bisa saya sampaikan saat ini. Semua ini terpulang pada diri kita. Takkan mungkin orang lain memperbaiki diri kita selain kita sendirilah yang berusaha untuk memperbaiki diri kita sendiri-sendiri. Para pendengar Lentera Islami, dengan ini saya mencoba menghimbau kita bersama, berusahalah kita untuk menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, supaya kita nanti di akhirat tidak merasakan yang namanya azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat terlebih buat diri saya sendiri dan untuk kita bersama. Banyak maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.